Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Jayadi. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang karakter Islam antara normativitas dan historisitas. Dalam pengertian normativitas, karakter normatif berasal dari bahasa Inggris norm yang berarti norma ajaran, acuan, ketentuan tentang masalah yang baik dan buruk, yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Pada aspek normativitas, studi Islam agaknya masih banyak terbebani oleh misi keagamaan yang bersifat memihak, sehingga kadar muatan analis, kritis, metodologis, historis, empiris, terutama dalam menelaah teks-teks atau naskah keagamaan produk sejarah terdahulu kurang begitu ditonjolkan, kecuali dalam lingkungan peneliti tertentu yang masih sangat terbatas. Setelah itu ada historisitas. Pengertian historisitas dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengatakan sejarah adalah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau atau peristiwa penting yang benar-benar terjadi. Sedangkan dalam pengertian yang lebih komprehensif, suatu peristiwa sejarah perlu juga dilihat siapa yang melakukan peristiwa tersebut, di mana, kapan, dan mengapa peristiwa itu tersebut terjadi. Dari pengertian demikian, kita mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sejarah Islam adalah peristiwa atau kejadian yang sungguh-sungguh terjadi yang seluruh berkaitan dengan ajaran Islam. Di antaranya cakupannya itu ada yang berkaitan dengan sejarah proses pertumbuhan, perkembangan, dan penyebarannya. Tokoh-tokoh yang melakukan pengembangan dan penyebaran agama Islam tersebut, sejarah kemajuan dan kemudahan yang dicapai umat Islam dalam berbagai bidang, seperti dalam bidang pengetahuan, agama dan umum, kebudayaan, arsitektur, politik, pemerintahan, peperangan, pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Setelah itu ada pengelompokan Islam normatif dan Islam historis. Ketika melakukan studi atau peneliti Islam, perlu lebih dahulu ada kejelasan Islam, mana yang teliti, mana yang diteliti. Islam pada level mana? Maka penyebutan Islam normatif dan Islam historis adalah salah satu dari penyebutan level tersebut. Istilah yang hampir sama dengan Islam normatif dan Islam historis adalah Islam sebagai wahyu dan sebagai produk sejarah. Sedangkan Islam historis atau Islam sebagai produk sejarah adalah Islam yang dipahami dan Islam yang dipraktekkan kaum muslim di seluruh penjuru dunia, mulai dari masa Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Dan setelah itu lanjut ada pengelompokan Islam normatif dan Islam historis. Menurut Nas Hamid Abu Zaid, pengelompokan menjadi 3 wilayah. Yang pertama, wilayah teks asli Islam, dan yang kedua, pemikiran Islam merupakan ragam penafsiran terhadap teks asli Islam. Dapat pula disebut hasil ijtihad terhadap teks asli Islam, seperti tafsir dan fikih. Secara rasional, ijtihad dibenarkan, sebab ketentuan yang terdapat di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah itu tidak semua terinci. Karena itulah diperbolehkan berijtihad, meski masih harus tetap bersandar kepada kedua sumber utamanya, dan sejauh dapat memenuhi persyaratan dalam kelompok ini dapat ditemukan 4 pokok cabang. Yang pertama yaitu fikih, teologi, filsafat, dan tasawuf. Dan hasil ijtihad dalam bidang hukum muncul dalam bentuk fikih, fatwa, jurisprudensi, dan kodifikasi. Dan yang ketiga
yaitu ada praktek yang dilakukan kaum muslim. Praktek ini muncul dalam berbagai macam dan bentuk sesuai dengan latar belakang sosial. Dan setelah itu ada keterkaitan normativitas dan historitas dalam studi keislaman. Dari perspektif filsafat ilmu, setiap ilmu, baik itu ilmu alam, humaniora, sosial, agama, atau ilmu-ilmu keislaman, harus diformulasikan dan dibangun di atas teori-teori yang berdasarkan pada kerangka metodologi yang jelas. Teori-teori yang sudah ada terlebih dahulu tidak dapat dijadikan garansi kebenaran. Anomali-anomali dan pemikiran-pemikiran yang tidak kenyataan, ilmu mengetahui tidak tumbuh dan dalam kevakuman. Akan tetapi selalu dipengaruhi dan tidak dapat terlepas dari pengaruh cita rasa sejarah, sosial, dan politik. Pemikiran ini muncul dari adanya kesadaran bahwa teori-teori ilmu pengetahuan hanyalah merupakan produk hasil karya manusia. Dalam pengertian ini, penerapan filsafat ilmu pada diskusi akademi ilmu-ilmu keislaman harus dilakukan karena filsafat ilmu saling berkaitan dengan sosiologi ilmu mengetahui. Mungkin kesimpulan dari materi tadi yaitu kata normatif berasal dari bahasa Inggris norm, yang berarti norma ajaran, acuan, ketentuan tentang masalah yang baik dan buruk, yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengatakan sejarah adalah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau atau peristiwa yang penting yang benar-benar terjadi. Ada pengelompokan Islam normatif dan Islam historis menurut Nars Hamid Abu Zaid, mengatakan menjadi 3 wilayah, yaitu pertama wilayah teks Islam, yang kedua ada pemikiran Islam merupakan ragam penafsiran terhadap teks asli Islam, dan yang ketiga ada praktek yang dilakukan kaum muslim. Setelah itu ada keterkaitan normativitas dan historisitas dalam studi keislaman. Hanya dapat dibangun secara sistematik dan menggunakan model gerakan 3 pendekatan secara sirkuler, di mana masing-masing dimensi dapat berinteraksi. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.